Kalau kalian pernah mendengar ketukan pelan dari bak truk di tengah malam, jangan langsung berhenti. Itu yang dikatakan para sopir senior padaku dulu. Waktu itu aku menganggapnya cuma cerita lama untuk menakut-nakuti kenek baru. Sampai akhirnya, di tahun 2015, aku dan kenekku mengalami sendiri, malam yang membuat bulu kuduk berdiri setiap kali kuingat. Assalamualaikum, perkenalkan namaku Darsono. Aku sopir truk pasir. Rumahku kecil di pinggir kampung, dekat kebun bambu dan sawah. Istriku jualan gorengan di teras. Kami punya satu anak laki-laki yang waktu itu baru masuk SD. Hidup sederhana, tapi cukup. Masih cicil truk, masih kejar setoran, tapi hari-hari berjalan wajar. Semua berubah pada satu pengantaran yang terlihat biasa di awal, lalu berubah jadi malam paling panjang dalam hidupku. Sore itu, aku baru selesai menurunkan muatan di proyek perumahan. Badan capek, kaki pegal, tapi hati tenang karena upah sudah di tangan. Saat aku sedang melipat terpal, ponselku berdering. Bos dari pangkalan pasir menelepon. Katanya ada muatan tambahan. Pasir harus dikirim malam itu juga ke desa di balik hutan jati. Pembelinya minta cepat karena besok subuh mau cor pondasi. Upahnya lumayan. Aku pikir, rezeki jangan ditunda. Aku bilang sanggup. Aku pulang dulu sebentar. Istriku menyiapkan teh manis dan nasi hangat. Ia menatapku khawatir saat mendengar rute malam itu melewati hutan yang jarang dilalui sopir di atas jam 9. Lewat situ jam segini, hati-hati ya mas, katanya pelan. Aku angguk. Aku bukan orang yang berani sok-sokan. Aku tahu jalan itu sepi, dingin, dan panjang. Tapi pekerjaan tetap pekerjaan. Aku pamit, mengecup dahi anakku yang sudah mulai mengantuk, lalu berangkat lagi ke pangkalan. Di pangkalan pasir, kenekku sudah menunggu. Namanya Wito. Umurnya di bawahku, tapi tangannya cekatan. Ia bantu mengisi muatan, merapikan penahan, dan mengikat terpal. Udara malam turun lebih cepat dari biasa. Angin dari arah timur membawa bau lembab, seperti tanah becek dan dedaunan tua. Di kejauhan, suara jangkrik bertalu-talu. Lampu-lampu pangkalan terasa lebih kuning dan redup malam itu. Sebelum berangkat, aku duduk sejenak di kursi sopir, menghadap setir yang sudah mulai aus di beberapa bagian. Bismillah, semoga lancar, ucapku pelan. Aku sebut nama Allah dalam hati. Bukan sekadar kebiasaan, tapi juga pegangan saat pikiran mulai terbayang jarak yang akan kami tempuh. Wito naik, menutup pintu dengan bunyi, duk, yang tegas. Kami berangkat. Di gudang kecil dekat pintu pangkalan ada Pak Ujang, penjaga malam. Ia melambai. Ketika aku menurunkan kaca, ia mencondongkan badan dan berbisik pelan. Nontek jamnya. San, kalau sudah lewat 11, jangan berhenti di dalam hutan. Apapun yang terjadi. Setelah berkata begitu, ia menepuk pintu dan mundur. Wito menoleh padaku, cengengesan. Cerita-cerita begitu mas. Biar kita takut. Aku tidak jawab. Aku fokus ke jalan. Asfalt pertama terasa halus. Lampu kota perlahan hilang, diganti remang cahaya rumah-rumah kampung yang berjauhan. Warung kopi terakhir kami lewati sekitar pukul 10 lewat. Aku sempat ingin menepi untuk kopi hitam, tapi kupikir nanti saja di desa tujuan. Hutan jati sudah tampak di depan. Gelapnya seperti dinding. Di kiri kanan, sesekali berdiri rumpun bambu yang bergoyang pelan, menggesek satu sama lain dan menimbulkan suara krek-krek yang tidak enak di telinga. Semakin masuk, jalan makin sempit. Pohon jati menjulang, ujungnya menyatu dengan langit gelap. Lampu truk bekerja lebih keras menembus kabut tipis yang mulai turun. Embun menempel di kaca. AC tidak kupasang. Aku lebih suka membuka sedikit jendela agar suara luar tetap terdengar. Dalam hati, aku menghitung waktu. Jika lancar, sebelum tengah malam kami sudah sampai. Mas, kok dingin banget ya? Tanya Wito sambil menggosok lengan. Memang, angin yang masuk terasa beda. Dingin lembab, seperti dari sumur tua. Ada bau anyir samar. Bukan darah, bukan besi, tapi mirip air tergenang yang lama tidak disentuh. Aku menambah kecepatan sedikit, menjaga putaran mesin stabil. Trukku tipe tua, tapi mesinnya rajin kurawat. Suara diesel mengisi kabin, menjadi teman bicara di tengah sepi. Di satu tikungan panjang, bulu tengkuku berdiri.
Bukan karena melihat sesuatu, tapi karena tiba-tiba seperti ada jeda di suara malam. Jangkrik berhenti, angin terputus. Sesaat saja, lalu kembali normal. Wito ikut diam. Aku tidak mau membahas. Kupastikan tangan tetap mantap di setir. Mata awas pada marka jalan yang kadang hilang dimakan daun kering. Kami melewati jembatan kecil dengan pagar besi berkarat. Di bawahnya gelap. Hanya ada pantulan lampu yang patah-patah. Roda depan menginjak batu kerikil. Suara kruk terdengar jelas. Aku menghela napas. Sedikit lagi, gumamku. Wito mengangguk tanpa suara. Di spion samping, terpal bergoyang pelan, menampakkan bayang-bayang muatan yang membusur halus. Jam sudah mendekati 11. Aku teringat pesan Pak Ujang. Jangan berhenti di dalam hutan. Aku ulang dalam hati. Jangan berhenti, walau ada ketukan, walau ada suara. Jangan berhenti. Aku berusaha menertawakan pikiranku sendiri, tapi tawa itu tidak keluar. Lidahku rasanya kering. Di sisi kiri, ada jalan tanah kecil yang mengarah ke kebun. Aku tidak mengambilnya. Tentu saja, rute kami lurus terus. Tapi entah kenapa, sudut mataku beberapa kali menipu. Seperti ada bayangan putih di antara batang-batang jati, berdiri diam, lalu hilang ketika langsung kutatap. Aku mengedip, berkedip lagi. Mas, lihat sesuatu ya? Wito bertanya pelan. Enggak, fokus aja, jawabku cepat. Angin bertiup lagi. Kali ini membawa suara lirih seperti nyanyian yang jauh sekali. Aku berusaha mengabaikan. Mesin tetap kugelatik halus, gigi 3, putaran aman. Namun ada yang mengganggu pikiran, perasaan bahwa jalan ini lebih panjang dari biasa. Aku sudah hafal setiap tanjakan dan turunan di hutan ini. Malam itu, ada satu tikungan yang rasanya muncul 2 kali. Aku menegakkan punggung, menatap lebih tajam ke depan. Jangan-jangan aku lelah, pikirku. Jangan sampai salah ambil jalur. Wito menelan ludah. Mas, bau anyirnya makin kenceng. Ia menutup hidung sebentar, lalu membuka lagi. Iya, jawabku pendek. Aku tidak ingin percakapan panjang. Malam sudah lewat. Aku memilih memperkecil volume radio yang sedari tadi hanya menangkap suara serak. Tangan kiriku memutar tombol perlahan, lalu mematikannya. Lebih baik dengar mesin sendiri. Kami masuk segmen hutan yang paling sepi. Tidak ada rumah, tidak ada pos ronda. Di kiri, rumpun bambu saling bersandar, bunyinya lebih sering. Di kanan, jati tua berdiri seperti tiang-tiang besar. Kabut turun lebih tebal, tapi masih bisa ditembus lampu utama. Aku tidak menyalakan lampu jauh terlalu lama, karena pantulannya justru membuat jarak terasa pendek. Aku atur ritme pandang, jauh dekat, jauh dekat. Di antara perhitungan itu, sesuatu yang sederhana mulai terasa aneh. Jarum temperatur mesin naik 1 garis. Tidak panas berlebih, tapi naik. Aku menepi sedikit, tidak berhenti, hanya mengurangi kecepatan. Kutarik napas panjang. Bertahan ya nak, ucapku pada truk. Kebiasaanku kalau mesin mulai rewel. Wito melirik jarum yang sama. Masih aman? Tanyanya. Masih, jawabku. Suaraku terdengar datar. Malam itu belum menunjukkan gigi taringnya. Ia masih seperti kucing yang mengintai di gelap. Tapi aku sudah tahu, ada yang tidak wajar. Aku merasakan itu di ujung jari yang mencengkeram setir, di dengkul yang mulai kaku, di bahu yang refleks menegang setiap kali bambu berderit. Sedikit lagi, aku mengulang. Aku tidak tahu untuk meyakinkan siapa. Diriku sendiri, atau Wito yang semakin jarang bicara. Kami terus melaju, melewati tanda jalan yang kusam. Papan penunjuk arah ke desa tujuan biasanya ada di dekat tikungan dengan pohon jati besar yang miring. Malam itu, papan itu belum muncul juga. Lampu truk menyapu tanah, dedaunan, dan sesekali kilau mata hewan kecil di tepi jalan yang segera lari. Aku menggenggam setir lebih kuat. Keringat dingin mulai muncul di telapak tangan, padahal udara sangat dingin. Jam di dashboard menunjukkan pukul 23.07. Aku menelan ludah. Aku memikirkan kembali pesan sederhana itu. Jangan berhenti di dalam hutan. Apapun yang terjadi. Jadi aku tidak berhenti. Walau jarum temperatur naik 1 garis lagi. Walau bau anyir mengental.
Walau angin dingin masuk seperti dari mulut gua, aku tetap maju. Di depan sana, gelap menyatu dengan kabut, membentuk lorong panjang. Aku menambah sedikit gas, hanya untuk menjaga momentum di tanjakan kecil yang mulai terlihat. Wito merapatkan jaketnya, menatap lurus. Aku bisa merasakan tegangnya dari napasnya yang pendek-pendek. Kami memasuki lorong kabut itu dengan hati-hati. Lampu utama merobek putih tipis di udara, menampakkan batang-batang jati yang berbaris seperti pasukan. Aku tidak tahu, tepat di ujung lorong itu, malam sudah menunggu pertemuan pertama. Bukan dengan orang, tapi dengan sesuatu yang membuat telinga kami berdua sama-sama menajam. Truk tetap bergulir pelan. Jalanan menyempit. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku fokus pada garis aspal yang seperti memudar. Di tengah keheningan itu, ketukan pertama terdengar. Pelan. Satu kali. Dari arah bak belakang. Aku tidak menginjak rem. Aku tidak menoleh. Aku hanya menarik napas, menjaga putaran mesin, dan memperhatikan spion samping yang berembun. Malam menutup rapat, dan kami belum tahu, itu baru permulaan. Ketukan itu bukan bunyi kayu longgar, bukan juga batu yang mental. Dari dudukanku, aku bisa merasakan getarnya merambat lewat rangka kabin. Pelan. Satu. Lalu jeda. Lalu satu lagi. Seperti ada yang menguji keberanian kami dari belakang. Aku menahan napas. Tangan tetap disetir. Putaran mesinku jaga stabil. Dengar tuh? Tanyaku tanpa menoleh. Iya mas, jawab Wito lirih. Ia menggenggam pegangan pintu. Jemarinya tampak pucat di bawah cahaya dashboard. Bau anyir makin terasa. Tipis di awal, kini menebal seperti menempel di langit-langit mulut. Ketukan itu berhenti. Hutan kembali terdengar. Jangkrik menyambung, bambu menggesek pelan. Aku hampir mengira semua hanya kecemasan yang kebanyakan. Lalu, dari radio yang tadi kumatikan, keluar serak pelan. Crack, SSS. Aku spontan melirik tombolnya. Mati. Tapi suara seperti orang menarik napas masih terdengar. SSS, SSS. Aku putuskan mencabut fusenya esok saja. Malam ini, aku tidak mau memikirkan kabel. Aku fokus ke depan. Kabut tipis berubah lebih pekat di titik-titik tertentu, seperti kantong udara. Lampu truk menabrak gumpalan putih itu, lalu menyebar. Di dalam kabut, bentuk pohon kadang terlihat miring, kadang tegak, membuat jarak terasa tidak ajak. Wito memajukan tubuhnya, menatap jalan. Mas, marka jalannya kok kayak ngilang. Aku memang melihat hal yang sama. Cat putih di tengah aspal, yang biasanya memandu mata, terlihat putus-putus lebih sering dari semestinya. Di spion samping kanan, terpal muatan bergoyang aneh. Bukan naik turun karena angin. Lebih seperti ada yang melangkah di atasnya. Goyang teratur, dari dekat kabin, bergerak ke belakang. Lagi-lagi, aku tidak menoleh. Aku hanya menelan ludah, menempelkan punggung ke jok, dan menguatkan cengkeraman di setir. Jangan berhenti, aku mengingatkan diri sendiri, seperti mengulang pelajaran. Ketukan itu kembali. Kali ini 2 kali beruntun. Duk, duk, lalu senyap. Dari sisi kiri luar, di balik rumpun bambu, ada suara lain yang tidak salah lagi. Tawa kecil tertahan. Bukan tawa lepas. Lebih seperti orang yang menutup mulut, tapi tidak berhasil menahan suara. Heh, pendek, dingin. Suara itu bergerak mengikuti. Muncul sekali, lalu menghilang. Muncul lagi beberapa meter kemudian. Aku menggeser sedikit setir menghindari lubang. Jarum temperatur naik 1 garis lagi. Masih di area aman, tapi tidak wajar. Malam sedang bekerja. Aku merasa itu. Tuh, lihat jam. Pintaku. 11.20. Jawabnya. Aku mengangguk pelan. Di kepalaku, rute yang biasa kuhafal seperti berubah ukuran. Tikungan panjang yang mestinya 2, malam itu terasa 3. Jembatan kecil yang mestinya 1, terasa 2. Dan papan penunjuk arah ke desa tujuan tetap belum tampak. Mas, suara Wito patah. Ada yang jalan di kiri. Aku tidak menoleh. Hanya bayangan tuh. Bukan mas. Rambutnya panjang, putihnya. Ia tidak melanjutkan.
Aku tahu kata yang dipilih banyak orang untuk sosok itu. Aku memilih tidak menyebutnya. Lidah terasa lebih berat kalau sudah menyebut. Hawa di kabin semakin dingin. Kaca depan mulai berkabut dari dalam. Aku menyalakan hembusan angin hangat pelan, tidak sampai membuat kaca berembun balik. Dari bawah jok, baunya mulai berganti. Bukan hanya anyir. Ada amis seperti air rawa. 1 menit terasa lama. 2 menit terasa lebih lama lagi. Di depan, kabut seolah membuka jalan ke lapang kecil. Pohon jati di sisi kanan kiri mundur beberapa meter. Ruang itu biasanya menandai pertemuan 3 jalan. Lurus, kanan ke kebun, kiri ke sungai kecil. Rute kami lurus. Aku tahu betul. Namun malam itu, marker yang biasanya kupakai, sebuah batu besar berlumut di kanan, tidak ada. Sebaliknya, ada pohon pisang yang tidak pernah kulihat di sini sebelumnya, berdiri sendirian dengan daun sobek-sobek. Aku melambat, bukan berhenti. Kecepatan kutahan sangat rendah. Roda tetap bergulir. "Mas, jangan berhenti," bisik Wito. "Aku tahu," jawabku. Saat roda depan melewati batas lapang itu, ketukan di bak meledak jadi geraman panjang. Bukan suara hewan, bukan suara mesin. Lebih seperti kain diseret paksa di atas besi. Sret, terpal bagian tengah tertarik. Di spion, aku sempat melihat gundukan muncul setinggi lutut orang dewasa, lalu kempis lagi. "Mas!" Wito spontan menoleh ke spion belakang. "Jangan!" Suaraku lebih tajam dari niatku. "Lihat depan." Dari sisi kanan jalan, di antara 2 batang jati, ada benda putih berdiri diam. Ia tidak bergerak. Ia tidak melambai. Ia hanya ada. Wajahnya tidak jelas. Rambutnya menutupi sebagian. Baju putihnya lusuh dan kotor di bagian bawah. Kaki, kalau itu kaki, tidak menyentuh tanah. Ia melayang sangat rendah, nyaris menempel, namun tidak menekan daun kering. Lampu truk menyorotnya sesaat. Lalu kabut menutup lagi, dan sosok itu lenyap di balik putih. Gigi penggerak kurasa bekerja lebih keras. Aku menurunkan gigi dan menambah gas sedikit untuk menjaga tenaga. Truk menanggapi, tapi tidak selembut biasa. Ada jeda sepersekian detik sebelum tenaganya masuk. Seperti seseorang menahan bak belakang dengan tangan per meternya. "Baca doa tu," kataku pelan. Wito menggumam pelan menyebut nama Allah. Nadanya tersendat. Aku ikut menyebut. Suara kami tenggelam di dalam dengung mesin. Beberapa puluh meter ke depan, sesuatu tergolek di pinggir jalan. Seperti karung, seperti kain, seperti orang yang meringkuk. Lampu menyapu. Ternyata kain jarik. Ternyata ada tali di ujungnya. Ternyata, aku tidak lanjutkan pikiranku. Aku menjaga garis ban tetap di tengah. Benda itu tidak bergerak. Tapi entah kenapa, saat truk melewatinya, kabin bergetar halus, seperti ada yang melompat dari tanah ke bak. Duk! Ketukan kali ini bukan dari belakang, dari atap kabin, tepat di atas kepala kami. Duk! 1 kali, lalu hilang. Aku merapatkan rahang, menahan keinginan untuk mengumpat. Tangan terasa kesemutan. Mata tidak boleh lepas dari jalan. Di kanan, rumpun bambu bergoyang lebih keras, padahal angin tidak terasa. Di sela-sela daun, 2 cahaya kecil seperti sepasang mata menatap. Terlalu tinggi untuk kucing, terlalu rendah untuk burung. Aku tidak berlama. Lampu truk melintas. Mata itu padam. Kami memasuki segmen jalan yang menurun panjang. Biasanya, dari sini papan penunjuk desa terlihat di kejauhan. Malam itu, yang muncul duluan justru jembatan besi kecil. Lagi, pagar berkaratnya sama. Suara, kruk, kerikilnya sama. Aku menegakkan punggung. "Mas, tadi kita sudah lewat jembatan ini," kata Wito lirih. "Iya," jawabku pendek. Tidak ada gunanya berpura-pura. Jalan kami memutar di tempat yang sama. Entah karena kabut, entah karena yang lain. Saat roda depan menginjak mulut jembatan, radio yang mati itu mengerang lagi. Bukan serak random. Ada suara anak kecil menangis. Pelan, melemah, lalu tertawa pendek. "Hih!" Suara itu seperti dari balik jok belakang, padahal truk kami tidak punya jok belakang. Aku menggapai tombol radio,
menekannya kuat-kuat walau tahu sudah mati. Suara itu berhenti. Hanya mesin dan napas tersisa. "Mas kanan," seru Wito. Sekilas, di kanan jalan, seseorang berdiri menghadap kami. Pakaian putih, kepala miring, rambut panjang menutupi wajah. Aku menggeser setir ke kiri sedikit. Tidak berlebihan. Kecepatan ku tahan. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Sosok itu tidak bergeser. Ia seperti tidak peduli pada lampu yang menyorotnya. Ketika kami sejajar, dari ujung mataku, aku melihat rambutnya terangkat sedikit, seperti ada angin dari bawah. Lalu semua kembali rata. Aku menahan keinginan untuk menoleh. Leherku kaku. Jarum temperatur menyentuh garis merah tipis. "Mas," suara Wito makin kecil. "Aman," aku menjawab tegas, lebih untuk menenangkan diriku. Aku menurunkan gigi lagi, mencoba meringankan beban mesin. Jalan menurun membantuku. Namun di saat itulah, dari depan, kabut membuka diri, dan kami melihatnya jelas. Sosok terbungkus kain putih lompat-lompat di tengah jalan. 1 kali, 2 kali, lalu berhenti, menghadap kami. Kainnya terikat kuat di kepala dan kaki. Tidak ada wajah yang terlihat. Hanya kain yang kotor dan lembab. Ia berhenti di garis tengah aspal, diam seperti patung. Aku menekan klakson. Sekali, lalu 2 kali. Tidak ada respons. Aku tidak mungkin banting setir. Kiri jurang kecil, kanan rumpun bambu rapat. Jarak kami tinggal beberapa meter. Aku ambil keputusan paling masuk akal di kepala sopir malam. Pertahankan garis, pertahankan tenaga, dan lewatkan. Saat truk hampir menyentuhnya, sosok itu melompat 1 kali lagi, lebih tinggi, lalu lenyap di udara. Bukan ke kiri, bukan ke kanan. Hilang, seperti jatuh lurus ke bawah. Di detik yang sama, mesin truk tersedak. Duk, 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 tenaga hilang. Lampu utama meredup. Aku cepat-cepat putar kunci, jaga gas, cari nyala. Mesin menyala sepersekian detik, lalu mati lagi. "Mas." Wito spontan menoleh ke belakang, lalu cepat-cepat kembali menatap depan. "Jangan lihat," kataku datar. Aku coba lagi. 1 kali, 2 kali. Starter hanya mengerang. Lampu dashboard padam menyala padam. Udara dalam kabin semakin dingin, seperti pintu kulkas terbuka. Truk melambat. Roda masih bergulir karena momentum, tapi tinggal beberapa meter sebelum berhenti. Aku ingat pesan Pak Ujang, apapun yang terjadi, jangan berhenti di dalam hutan. "Aloh," aku menyebut pelan. "Tolong kuatkan." Aku injak kopling, coba lagi starter. Suara hanya cekek, cekek, seperti aki kehabisan tenaga. Pada detik terakhir, sebelum roda benar-benar berhenti, ketukan dari bak berubah jadi seret panjang, seret, dan sesuatu berat seperti merayap turun dari atas terpal. Truk akhirnya mati total. Lampu padam, radio senyap, mesin dingin mendadak. Hutan menutup seperti selimut tebal. Di luar, hanya ada suara bambu menggesek pelan. Dari atap kabin, ada napas pendek sekali, dekat jendela atas, seolah pipi seseorang menempel di kaca. Aku pejamkan mata sepersekian detik untuk menahan gemetar. Ketika kubuka lagi, kabut kian rapat sampai lampu kota yang jauh pun terasa tidak ada. Kami terjebak di tengah hutan, di kabin yang gelap, dengan sesuatu yang menunggu kami membuat kesalahan kecil. "Mas, apa yang kita lakukan?" Suara Wito hampir tak terdengar. Aku menarik napas dalam-dalam, menjaga suaraku tetap rata. "Kita hidupkan lagi. Sekali ini harus nyala. Jangan lihat ke belakang. Jangan buka pintu. Jangan sebut apapun. Dengarkan aku." Aku meraba kunci. Kuputar pelan. Di luar, sesuatu mengetuk kaca sisi kanan sekali. Pelan, tapi jelas. Jangan pernah membalas ketukan di kaca di tengah hutan. Malam itu, aku hampir melakukannya. Rasanya seperti ada tangan di balik gelap yang menunggu jawaban kecil dariku. Sekali saja aku mengetuk balik, aku yakin semuanya akan lebih buruk. Aku menahan napas. Ketukan tadi masih terasa di telinga. Aku meraba kunci. Jari-jariku dingin. "Siap ya tuh," kataku pelan. "Kalau nyala, kita jalan pelan.
Jangan noleh. Jangan buka kaca. Siap mas, jawab Wito. Suaranya parau. Ia meraih senter kecil dari laci. Senter itu menyala redup. Cahayanya tipis, tapi cukup untuk melihat setir dan panel. Kuputar kunci. Starter mengerang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Cekek, cekek, lalu mati. Dari kaca kanan, embun membentuk lingkaran kecil. Seperti ada napas yang menempel dari luar. Lingkaran itu melebar, lalu hilang. Aku menahan refleks untuk menghapus kaca dengan telapak tangan. Fokus. Aku mengingatkan diri sendiri. Ku coba lagi. Bismillah. Ya Allah, kuatkan. Ucapku pelan. Ku tarik napas dalam. Ku putar kunci. Starter mengerang lebih panjang. Jarum aki bergerak pelan. Lalu mesin menangkap. Duk, duk, duk. Hidup. Lampu dashboard menyala redup. Lampu utama ikut hidup. Tidak terang, tapi cukup memberi lorong cahaya di depan. Di detik yang sama, ada sesuatu meluncur dari atap ke kap mesin. Suara geseknya jelas. Sret. Wito kaget. Mas. Aku tahan. Tenang. Tahan napas. Lihat depan. Di atas kap, rambut panjang seperti jelujur hitam tipis menempel dan tertiup angin kecil dari depan. Rambut itu bergerak pelan ke arah wiper. Wiper sendiri mati. Aku tidak menyentuh tombol apapun. Kupindah gigi. Lepas kopling pelan. Truk bergerak. Sangat pelan. Roda seperti menggilas lumpur. Padahal aspal. Aku tambah gas sedikit. Kap mesin bergetar. Rambut yang menempel terseret turun. Lalu jatuh ke bawah. Tidak ada suara jatuh. Tidak ada bayangan menyingkir. Seolah yang menempel hanya udara yang berwujud rambut. Kami meluncur lagi. 5 meter. 10 meter. Dari radio yang mati, suara serak muncul lagi. Lebih jelas dari sebelumnya. Seperti suara anak memanggil dari jauh. Mas, no, putus. Lalu sunyi. Aku mematikan volume yang sudah nol. Hanya untuk merasa punya kendali. Klakson mas? Tanya Wito. Aku angguk. Kutinju klakson 1 kali pendek. Suara melengking pecah di kabut. Hutan seperti mundur setengah langkah. Kami mendekati tikungan. Biasanya dari sini papan penunjuk desa terlihat di ujung jalan menurun. Malam itu tidak ada papan. Yang muncul justru jalan bercabang ke kiri, seperti jalur tanah merah ke kebun. Jalur itu tidak pernah ada. Di sisi kiri jalur, berdiri pohon pisang dengan daun sobek dan batang basah. Di akar-akarnya ada kain putih kusut menempel. Seperti kain yang terbuang, basah dan berat. Mas, itu bukan rute, bisik Wito. Aku tahu, jawabku. Kutarik setir sedikit ke kanan untuk tetap di jalan utama. Namun setir terasa berat. Ban depan kanan seperti ditahan. Truk cenderung menarik ke kiri. Aku melawan pelan. Tidak keras, takut kehilangan traksi. Di saat itulah, dari kiri jalan, suara perempuan tertawa pendek. Tawa itu datar, tidak ada gembira. Heh, 1 kali. Lalu hilang. Bau melati tipis masuk lewat celah kaca. Melati bercampur amis. Campuran yang membuat perut terasa mual. Aku menambah gas. Mesin menjerit sebentar lalu stabil. Lorong kabut membuka lagi. Rumpun bambu di kanan kiri menyisakan jalan selebar truk. Bambu bergesek. Bunyinya, krek, krek, lebih rapat. Aku menjaga garis ban tetap di tengah. Tangan terasa kebas. Punggung menegang. Keringat dingin menetes di pelipis. Padahal udara seperti di dalam kulkas. Di spion kiri, sesuatu berjalan sejajar. Bukan orang. Bukan hewan. Hanya kain putih yang seolah melayang pada ketinggian lutut, mengikuti laju truk. Setiap kali aku hendak melihat lebih jelas, kabut menebal di sisi itu dan menutup pandang. Mas, kiri, Wito menunjuk pelan. Jangan lihat, kataku tetap menatap depan. Baca doa saja. Kami tiba di turunan panjang. Aku tahu betul, di bawahnya harusnya ada jembatan kecil. Tetapi yang terlihat justru tanah merah basah seperti bekas hujan. Asap tipis keluar dari tanah. Bau anyir makin tebal. Lampu truk menyorot tanah itu dan memantulkan kilau basah. Mas, ini bukan aspal, kata Wito.
Aku menggertakkan gigi, menjaga kemudi tetap lurus. Pelan-pelan. Kalau berhenti, kita habis. Ban pertama menyentuh tanah merah. Traksi berkurang. Roda selip secuil, lalu mencengkeram lagi. Aku jalankan truk seperti menapak telur. 1 demi 1 meter. Di depan, berdiri pohon beringin kecil. Di batangnya ada kain putih diikat melintang. Kain itu berkibar, padahal angin tidak terasa. Di bawah beringin, ada susunan batu kecil. Seperti batas. Seperti tanda. Seperti larangan. "Mas, jangan lewat tengah," kata Wito terbata. "Ambil kanan dikit." Aku patuh. Kuserongkan sedikit ke kanan. Saat truk melewati garis kain, kabin mendadak jadi lebih dingin. Kedua telingaku berdenging. Radio serak. SSS. Lalu dari belakang, bak bergetar keras. Duk, duk. 2 kali. Seperti ada yang melompat ke dalam bak, lalu meloncat keluar lagi. Aku tahan laju. Tidak berhenti. Napasku pendek. Punggungku seperti tertusuk jarum. Sudut mataku menangkap gerak cepat di tepi lampu. Rambut panjang melayang dari atas ranting, hampir menempel ke kaca depan. Ia tidak punya wajah. Hanya rambut. Hanya kain. Melayang perlahan ke samping lalu hilang di balik kabut. Aku tidak menoleh mengejar. Aku peluk setir lebih kuat. Di sisi kanan, jauh sedikit, kabut menipis sesaat. Terlihat bayangan pagar bambu kecil dan bangunan rendah beratap genteng. Bukan rumah. Lebih mirip gardu kosong atau pos kecil. Di depannya ada papan kayu miring. Tulisan cat putih pudar. Dari tempatku, aku hanya bisa menangkap 2 huruf awal. MA. Lalu kabut menutup lagi. Wito menahan napas. "Mas, itu kayak gerbang makam," katanya sangat pelan. Aku tidak menjawab. Lidahku rasanya berat. Ban kembali menyentuh aspal. Entah bagaimana, kami kembali ke jalan keras. Tetapi marka tengah tetap tidak jelas. Di kejauhan, ada cahaya kecil berkedip-kedip, seperti lampu motor. "Syukurlah," gumam Wito. "Ada orang." Aku ragu. Kedipan lampu itu terlalu teratur. 1, 2, 1, 2. Tidak pernah bergeser posisinya. Seperti tanda. Seperti pancing. Aku tekan klakson 2 kali. Suaranya memantul. Cahaya di depan membesar sedikit, tapi tidak mendekat. Aku pelankan laju, menjaga jarak aman. Saat kami semakin dekat, cahaya itu ternyata tergantung di udara. Bukan motor. Bukan obor. Hanya lampu kecil seperti bola api yang diam di satu tempat. Di bawahnya, tanah kering. Tidak ada orang. Tidak ada alat. Bola api itu berkedip sekali lagi, lalu padam. Tanah kembali gelap. "Mas, balik aja," ujar Wito hampir berbisik. Aku menggeleng. Jalan ini harusnya lurus ke desa. Kalau kita putar di sini, bisa lebih buruk. Aku menahan keinginan untuk mengerem. Ban terus bergulir. Aku menjaga jarum RPM tidak turun. Mesin terasa lebih tenang. Sejenak, kupikir kami sudah keluar dari lingkaran itu. Lalu di depan, bermunculan bayangan hitam kecil di permukaan jalan. Seperti batu nisan pendek berjajar. 1, 2, 3, bertambah banyak. Lampu truk menyapu. Mereka bukan batu nisan. Mereka gundukan tanah kecil dengan bunga kering di atasnya. Barisannya memotong jalan dari kiri ke kanan. Di ujung barisan, kabut menipis, menampakkan pagar bambu yang tadi kulihat samar. Dan di tengah pagar, ada gerbang kayu rendah. Di atasnya, tulisan cat putih yang kini terbaca jelas, "Makam Dusun." Aku menelan ludah. "Ini bukan rute biasa," kataku pelan. "Kita sudah disasarin." Kata itu keluar sendiri. Di saat yang sama, sesuatu kembali mengetuk kaca kanan. 1 kali. Lebih tegas dari sebelumnya. Duk. Di luar, bau melati berubah jadi lebih kuat. Dari balik kabut, suara anak kecil tertawa pendek. "Hih." Aku memegang setir lebih kuat. Kupindah gigi, bersiap ambil jalur sempit di tepi gundukan agar tetap di jalan. Pegang senter. Tuh. Sorot ke bawah, bantu lihat ban. Pintaku. "Siap."
jawabnya. Ia arahkan senter ke sisi kanan kap agar cahaya memantul ke tepi jalan. Truk merayap. Ban menyisir tepi gundukan tanah. Jaraknya tipis. Sekali salah, kami masuk parit kecil di samping pagar. Aku menjaga napas. Wito menahan senter agar tidak gemetar. Di atas pagar bambu, kain putih panjang bergerak tanpa angin. Seperti seseorang berdiri di baliknya, memegang kedua ujung kain, lalu menaik turunkannya pelan. Aku tidak menoleh. Aku hanya melewati barisan gundukan itu satu persatu. Sampai akhirnya pagar bambu tergantikan lagi oleh rumpun bambu liar. Jalan kembali agak lebar. Aku tarik napas pelan. Lewat, kataku setengah tidak percaya. Wito mengangguk cepat. Alhamdulillah, ucapnya terbata. Ia menyeka keringat di dahi. Suaranya masih bergetar. Kabut di depan kembali menutup. Jangkrik terdengar lagi, tapi ritmenya aneh. Seperti orang menirukan suara jangkrik tanpa paham nadanya. Aku menatap jauh. Di ujung lorong kabut, samar-samar tampak 3 bayangan berdiri di tengah jalan. Tidak bergerak. Tingginya sebahu orang dewasa. Bentuknya membulat, terikat di atas dan bawah. Mereka berjejer rapi, menghadap kami. Di belakang mereka, kabut terlihat lebih tebal, seperti dinding putih. Aku menghela napas, menyiapkan rem dan gigi rendah. Pegang kuat tuh, kataku. Kita tidak boleh berhenti. 3 sosok itu berdiri sejajar di tengah aspal, terbungkus kain putih. Ikatan di atas dan di bawahnya kuat. Tingginya sebahu orang dewasa. Mereka tidak bergerak, tapi jalan seperti tertutup rapat oleh kehadiran mereka. Aku mengatur napas. Pegang tuh, kita lewati pelan. Siap mas, jawab Wito, hampir tanpa suara. Kupilih gigi rendah. Kutarik setir sedikit ke kanan. Ban kanan dekat sekali dengan rumput tepi. Aku tidak mau menyentuh rem. Tenaga mesin harus mengalir. Saat truk mendekat, kain salah satu sosok bergerak sedikit, seperti tertiup dari bawah. Tidak ada angin. Bau melati menebal, bercampur amis. Leherku merinding. Klakson kutekan sekali. Pendek. Suaranya memantul ke rumpun bambu dan mati seketika. Jarak tinggal 2 meter. 1, 2. Tepat sebelum moncong truk menyentuh, sosok paling kiri melompat pelan. Tidak ke samping. Naik sebentar, lalu turun lagi, pas di sela lampu truk. Kainnya menyentuh kap. Sret. Lalu meleset ke samping dan hilang di telan kabut. 2 sosok lainnya tetap diam seperti patung. Aku tahan garis. Truk merayap melewati celah sempit. Dari atap, duk, 1 ketukan pendek. Seperti ada batu kecil jatuh dari atas. Wito menahan senter agar cahaya tetap ke bawah. Aman mas. Ban kanan masih di aspal, katanya cepat. Aku angguk, menahan lidah agar tidak salah ucap. Begitu melewati mereka, kabin mendadak dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Seperti kulkas yang terbuka di depan wajah. Radio yang mati mengeluarkan desis pendek. SSS. Lalu terdengar potongan bisik yang tidak jelas. RI. Putus. Senyap lagi. 50 meter di depan. Kabut menipis. Tiba-tiba ada cahaya lampu minyak di tepi jalan. Kuning. Tidak terlalu terang, tapi menenangkan di mata. Di bawahnya berdiri seorang laki-laki tua pakai peci. Bajunya koko. Kain sarung gelap. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat pelan ke kiri. Bibirnya bergerak, seperti bicara, tapi suaranya tidak sampai. Di belakangnya tampak jalur tanah merah sempit, tertutup daun kering. Wito menghela napas lega. Mas, ada orang. Mungkin warga. Disuruh ambil kiri. Aku tidak kenal jalur itu, jawabku pendek. Rute kita lurus. Saat aku agak mendekat, wajah si lelaki tua lebih jelas. Matanya kosong, tidak memantul cahaya. Kulitnya pucat, seperti belum kena matahari lama sekali. Ia tetap mengayun telapak ke kiri. Pelan. Ulang. Pelan lagi. Aku menjaga setir lurus dan mengangguk hormat tanpa menoleh lama. Maaf Mbah. Kami ambil yang lurus, gumamku. Begitu moncong truk sejajar, lampu minyak itu padam sendiri. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Lelaki tua pun lenyap.
seolah tidak pernah ada di pinggir jalan. Hanya gelap lagi, hanya kabut lagi. Wito menelan ludah. "Mas, tadi beneran orang kan?" "Aku tidak mau pastikan," jawabku. "Jaga doa." Jalan kembali menyempit. Bambu kiri kanan bergesek makin sering. Krek, krek. Ritmenya tidak enak. Jarum temperatur turun 1 garis. Syukurlah. Tapi jarum bensin seperti bergerak cepat ke bawah. Tidak wajar. Aku sempat melirik, lalu kembali fokus. "Sedikit lagi," kataku, entah untuk siapa. Di depan muncul tikungan tajam. Biasanya aku hafal, habis ini ada jembatan, lalu papan arah desa. Malam itu, habis tikungan justru ada area lapang berdebu dengan batu-batu pipih tertancap tegak. Bukan batu nisan, bukan pula patok proyek. Letaknya acak, tapi menghadap satu arah. Aku mengurangi gas tanpa menginjak rem. Ban menggulung pelan. Debu tipis naik, lalu hilang tersapu lembabnya kabut. Dari sisi kanan, terdengar langkah banyak orang. Seperti rombongan berjalan sambil menyeret sandal. Tidak ada wujud, hanya bunyi. Setelah itu, datang bau kemenyan tipis. Mengalir masuk lewat celah jendela. Aku rapatkan sedikit kaca. "Mas, telingaku berdenging," kata Wito. "Aku juga." Lalu terdengar suara laki-laki. Satu suara, tetap di sisi kanan, berjalan sejajar dengan truk. Lirih, datarnya tidak wajar. Ke kiri, jalan pintas. Ke kiri. Ulang, ulang lagi. Aku tidak menoleh. "Baca doa terus tuh," kataku. Wito menggumam menyebut nama Allah berulang-ulang. Nafasnya cepat. Di tikungan berikutnya, suara itu pindah ke sisi kiri. Ke kiri. Di sisi kiri kebetulan ada jalur tanah sempit, masuk ke antara batang jati. Tidak ada marka, tidak ada jejak ban. Hanya tanah merah yang licin. Setirku mendadak berat. Ban depan seperti ditarik halus ke arah jalur itu. Aku lawan perlahan. Bukan panik, pelan, tapi tegas. SST. Wito menajamkan senter ke depan. "Mas, marka tengah putus lagi." Benar. Ket putih di tengah aspal terpotong panjang. Lampu truk menyorot jauh, tapi garis tidak tersambung-sambung. Seolah jalan ini mau menghilang di depan kami. Aku pertahankan laju. Saat itulah, dari kejauhan, tampak 2 lampu putih kecil saling berdampingan, seperti lampu mobil bak terbuka. Lampu itu bergoyang ke arah kami. Lega sekejap. Mungkin ada kendaraan warga. Jalan akan lebih jelas kalau ada yang berpapasan. Kami mendekat. Lampu makin dekat. Tapi tidak ada suara mesin. Tidak ada bayangan kabin. Tidak ada bentuk kendaraan. Hanya 2 bintik cahaya yang melayang setinggi lampu mobil, lalu berhenti di sisi kanan jalan. Diam. Menghadap kami. Kutahan truk untuk tetap di kiri. Tidak menabrak. Tidak terlalu dekat. Saat kami sejajar, kedua cahaya itu turun pelan, selevel lutut orang dewasa, lalu padam bersamaan. Bau melati langsung menebal, menusuk hidung. Wito memalingkan wajah. "Mas, pusing." "Tahan," kataku sambil mengatur napas. Rasanya kami digiring. Jalan lurus terasa lebih berat dari semestinya. Di spion kiri, kain putih melayang mengikuti. Di spion kanan, kosong. Radio kembali berdesis, lalu memuntahkan potongan suara anak kecil. "Mas, tolong, dingin." Lalu tawa pendek. "Hih." Aku memukul klakson 2 kali. Suaranya memecah kabut, lalu lenyap. Di depan, rute bercabang. Lurus gelap total. Kiri tampak sedikit lebih terang karena ada celah kabut di antara batang jati. Di celah itu tampak bayangan seorang perempuan berdiri membelakangi kami. Rambutnya panjang. Ia menoleh perlahan. Wajahnya tidak jelas, tapi aku tahu arah matanya mengarah ke kami. Tangannya mengangkat, telapak menghadap bawah, isyarat memanggil. "Sini." Setir menjadi 2 kali lebih berat. Ban depan pelan-pelan menyerong sendiri. Aku tahan. Urat di lengan menegang. "Jangan ikut," kataku. Wito mengencangkan pegangan pada senter. "Mas, kita kuat." "Kuat," jawabku mantap, walau napas sesak. Perempuan itu mundur selangkah,
lalu hilang di celah yang lebih terang. Bau melati berubah lebih manis, menipu pikiran. Sekilas, mataku terbayang rumah, anakku yang tidur, teh manis buatan istriku. Ada rasa ingin cepat sampai, ingin ambil jalan pintas, biar cepat pulang. Aku sadar itu bukan aku. Aku menggertakkan gigi, menolak halus dengan ucapan dalam hati. Ya Allah, luruskan. Setir kembali bisa digerakkan. Aku tarik lagi ke jalur lurus. Ban bergetar. Rumpun bambu berderit kencang, seperti protes. Krek, krek, krek. Dari atap, ketukan, duk, terdengar 2 kali. Habis itu, sunyi singkat. Lalu kabut di depan membuka mendadak. Jalan aspal hilang. Digantikan tanah keras berpasir dengan jejak roda besar. Seperti jalan truk logging. Di kiri kanan tumbuh pisang liar dan perdu berduri. Tidak ada marka. Tidak ada patok. Hanya jalur selebar truk. Aku mengerem pelan, akhirnya terpaksa mengurangi banyak laju agar tidak terpental. Mas, kita bukan di rute utama, kata Wito. Aku tahu. Tapi kita sudah terlanjur masuk jalur ini. Ban depan kanan menghantam batu. Duk. Kabin goyang. Dari belakang, bak berdengung. Seperti ada beban lain turut bergeser. Aku menjaga traksi. Roda tetap berputar. Di depan ada turunan pendek dengan cekungan gelap di bawahnya. Seperti kubangan air. Aku tidak bisa berhenti. Kalau berhenti di tanah begini, naiknya lebih susah. Pegang kuat. Perintahku. Kami turun pelan. Ban masuk kubangan. Air keruh muncrat. Bau anyir muncul lagi, bercampur lumpur basi. Ban selip sebentar, lalu menggigit. Aku tambah gas sedikit. Truk merangkak naik. Di puncak turunan, jalan berbelok tajam ke kiri, lalu menanjak dengan akar-akar pohon melintang. Aku sempat berpikir untuk putar balik, tapi ruang tidak cukup. Pohon tumbuh rapat. Di spion, kabut menutup jalur yang barusan kami lewati. Seperti tidak ada ruang mundur. Mas, depan menanjak, lapor Wito sambil mengarahkan senter ke bawah. Akar-akar tampak licin. Aku tarik napas, memilih gigi paling rendah. Sekali jalan, jangan berhenti. Truk meloncat kecil melewati akar pertama. Duk. Akar kedua lebih tinggi. Duk. Mesin meraung sebentar, lalu stabil. Keringat dingin mengucur di punggung. Di sela suara mesin, aku mendengar bisik di kiri kanan. Seperti banyak mulut bicara bersamaan, tapi tidak jelas katanya. Hanya nada. Datar. Dingin. Di puncak tanjakan, jalur mendadak rata. Gelap lebih pekat. Bambu hilang. Berganti pohon besar dengan daun lebar. Suara serangga berubah. Lebih jarang. Di depan, ruang terbuka kecil seperti lapang. Tanahnya diselimuti daun kering tebal. Di tengahnya ada sumur tua tanpa bibir. Cuma lubang bulat gelap. Di sisi sumur, tegak pohon pisang dengan daun sobek. Sama seperti yang tadi sempat kulihat, muncul di tempat yang salah. Aku mengerem pelan. Truk akhirnya berhenti. Untuk pertama kali sejak tadi, berhenti total. Bukan karena mau, tapi karena jalannya habis di depan. Hanya sumur gelap di tengah lapang. Tidak ada jalur keluar yang jelas. Hutan menutup dari 3 sisi. Di belakang kami, kabut naik seperti dinding. Wito gemetar. Mas, kita disasarin beneran. Aku menatap sekeliling cepat, menjaga kepala tidak menoleh terlalu jauh. Tetap di kabin. Jangan buka pintu. Matikan semua yang tidak perlu. Aku kecilkan lampu utama jadi senja. Kutarik napas. Kita pikir. Kita cari cara. Detik itu juga, dari lubang sumur, keluar bunyi, gluk, gluk, pelan. Seperti air ditarik dari dasar. Lalu dari arah kiri, kain putih panjang menyeberang cepat di antara batang. Di kanan, suara anak kecil tertawa pendek. Hih. Kupindah kunci ke posisi off sebentar agar mesin tidak dipaksa pada ruang sempit. Kabin gelap. Aku hanya menyisakan senter kecil Wito. Di luar, malam terasa lebih dekat. Bau anyir menebal lagi. Kali ini lebih tajam. Kami saling berpandangan. Lalu aku berkata pelan, jelas, tanpa bergetar. Dengar tuh. Mulai sekarang,
Kita lawan dengan aturan kita. Doa, adab, dan akal. Kalau perlu, aku azan. Kita tunggu sampai ada tanda yang benar. Sampai subuh. Wito mengangguk cepat. Siap, Mas. Ia memegang senter lebih erat. Suaranya masih goyah, tapi matanya fokus. Aku menarik napas panjang. Lalu kumulai dengan menyebut nama Allah. Kalimat demi kalimat, pelan, teratur. Di luar, hutan seperti menahan napas. Suara, gluk, dari sumur berhenti. Tawa pendek tidak terdengar lagi. Yang tersisa hanya gesek daun dan detak jantung kami sendiri. Di antara kata-kata itu, roda belakang kanan pelan-pelan turun beberapa sentimeter, seperti tanah di bawahnya longgar. Truk miring tipis ke kanan. Kami menoleh sekilas ke panel, memastikan rem parkir kuat. Tenang, kataku. Kita tidak bergerak. Kita di sini. Kita tidak ikut. Aku menutup mata sejenak, lalu membukanya lagi. Malam belum selesai, tapi kami sudah memilih caranya. Tanah di belakang kanan makin ambles. Roda pelan-pelan tenggelam satu ruas. Dari arah kap mesin, langkah sangat ringan naik turun seperti jari menari di atas besi. Di lubang sumur, suara gluk, gluk muncul lagi, lebih dekat, seperti ada yang menunggu kami panik. Aku azan, kataku pelan. Jaga kunci pintu. Jangan lihat ke belakang. Jangan buka kaca, walau separuh. Siap, Mas, jawab Wito. Jempolnya menekan pengunci pintu berkali-kali, memastikan bunyi cek yang tegas. Senter ia taruh menembak ke panel, cukup membuat kabin tidak gelap total. Aku menarik napas, lalu mengumandangkan adzan. Pelan, jelas. Suku kata demi suku kata kutata agar tidak goyah. Saat lafaz pertama keluar, angin dari arah kiri berhenti seketika. Suara, gluk, di sumur terputus. Di balik kaca kanan, embun yang tadi membentuk lingkaran lenyap seperti disekat tangan tak terlihat. Sampai kalimat terakhir, punggungku merinding, tapi dadaku terasa lebih mantap. Selesai adzan, hening menegang satu tarikan napas. Lalu datang gantinya. Suara anak kecil, mendekat dari bawah jendela, tepat di sisi pintu kenek. Bapak, bukain. Dingin, lembut, memelas. Wito menutup telinga sebentar, menggeleng keras. Mas, itu bukan suara anak manusia, bisiknya. Tahan tuh, kataku. Baca pelan. Sebut nama Allah. Ia menurut. Gumamnya teratur, pendek-pendek. Radio yang mati berdesis sekali, lalu membuang potongan suara perempuan dewasa. Mas, pulang. Istrimu nunggu. Nafasnya berat, menyeret. Aku tidak menoleh. Aku menatap lurus kaca depan, membiarkan suaraku sendiri mengisi kabin. Kubaca ayat yang kuhafal. Perlahan. Di sela bacaan, gagang pintu kenek bergoyang pelan. Klak, klak. 2 kali. Lalu berhenti. Roda kanan belakang ambles lagi seujung jari. Truk miring tipis. Aku injak rem dalam, tarik rem parkir sampai mentok, dan menahannya dengan gigi satu tertahan kopling. Pegang terus senter ke panel. Jangan ke kaca, pintaku. Siap. Aku adzan sekali lagi. Sekarang lebih mantap. Di tengah adzan, sesuatu melesat dari atas ke kap mesin. Sret. Rambut panjang tipis terseret wiper lalu jatuh ke muka truk. Tidak ada suara tubuh, hanya rambut. Tidak lama, rambut itu terseret angin ke sisi jalan dan hilang. Bau melati yang tadinya pekat turun setingkat, berganti anyir lumpur yang jauh lebih lemah. Jam berapa? Tanyaku. 2:15, jawab Wito, memicingkan mata ke jam digital kecil di dashboard. Dari arah kiri, terdengar ketukan 3 kali di bawah kolong. Tuk, 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 disusul bisik datar seorang laki-laki. Ke kiri, jalan pintas. Ke kiri. Ulangannya rata, seperti kaset. Di depan sana, celah gelap di antara batang terlihat sedikit lebih terang, seakan memanggil. Setir terasa berat ke kiri, seperti ditarik pelan. Aku melawan tenang. Ya Allah, luruskan, gumamku. Klakson kutekan 3 kali panjang. Suaranya memantul ke pepohonan, pecah, lalu mati. Bisikan, ke kiri, mereda, kemudian lenyap. Sebagai gantinya,
terdengar kokok ayam sekali. Cepat, jauh. Aku melirik jam lagi. Terlalu dini untuk subuh. Palsu, kataku pelan. Jangan percaya tanda yang terlalu cepat. Kami butuh keluar dari bibir sumur. Mundur pelan. Lalu kembali cari jejak aspal. Satu-satunya cara adalah mengembalikan truk ke lintasan tadi. Tapi kabut menutup belakang. Spion hanya memantulkan putih. Tuh, kita coba mundur 5 jengkal, kataku. Aku kendalikan pedal. Kamu hitung jarak dengan senter lewat kaca belakang. Jangan buka pintu. Siap, Mas. Wito memutar badan, mengangkat senter, mengarahkannya melalui kaca belakang kabin. Cahaya tipis memantul pada terpal dan sisi bak. Ada jejak ban. Samar, tapi ada. 2 garis. Lapornya. Kalau geser ke kanan sedikit, kita ketemu tanah keras. Pegang. Aku lepas rem parkir perlahan, tetap injak rem kaki, masuk gigi mundur, lalu angkat kopling selembar demi selembar. Mesin menggeram pelan. Truk bergerak. 1, 2, 3 sentimeter. Tanah di bawah roda kanan seperti memegang. Aku tambahkan gas seujung kuku. Masih naik, bisik Wito. Jangan lebih, Mas. Pelan. Tepat saat roda mulai lepas dari amblesan, dari bawah kabin terdengar tawa pendek dekat pedal. Hih, dingin merayap dari telapak kakiku ke lutut. Aku fokus pada ritme kopling dan rem. Truk mundur lagi sejengkal, lalu sejengkal lagi. Wito mengangkat senter lebih tinggi. Masuk jalur. Masuk. Kunci lurus. Ayo. Begitu roda kanan menemukan tanah yang lebih keras, ku beri gas sedikit. Truk merangkak. Kami berhasil melewati amblesan, menjauh setengah badan truk dari bibir sumur. Saat itulah radio kembali memuntahkan azan. Lantang. Merdu. Sangat dekat. Aku dan Wito saling menoleh sepersekian detik. Jam 2.30, katanya cepat. Ini bukan waktu adzan. Aku tekan tombol radio yang sudah mati, hanya untuk meyakinkan hati. Abaikan, ujarku. Suara akan menipu. Waktu tidak. Kami berhenti sebentar di tanah yang lebih rata. Mesin tetap menyala. Lampu kupasang senja saja, agar tidak memantul pekat di kabut. Aku mendongak sedikit ke kanan. Di sela-sela daun, langit sangat gelap. Bintang tidak tampak. Angin berhembus pelan dari arah yang sama sepanjang beberapa menit. Dingin. Lembab. Aku menahan napas beberapa hitungan, menunggu perubahan kecil yang bisa dijadikan arah. Dari kejauhan, samar, terdengar gemericik air. Ujung telinga menangkap iramanya. Tidak besar. Seperti kali kecil. Arah suaranya condong ke kanan depan. Dengar? Tanyaku. Dengar, Mas. Jawab Wito. Sungai kecil. Kalau kita ketemu alur air, biasanya ada jembatan. Kalau ada jembatan, besar kemungkinan dekat jalan utama, kataku pelan, menimbang cepat. Kita gerak pelan ke arah bunyi itu, tapi tetap patokan jejak ban sendiri. Jangan masuk jalur yang muncul tiba-tiba. Aku pelan-pelan putar setir. Truk bergerak maju. Senter Wito mengambang mengikuti ritme laju. Tanah berpasir berubah jadi keras berkerikil. Ranting mematah pelan di bawah ban. Di sisi kiri, rumpun pisang menghilang berganti batang-batang jati yang tinggi. Bau melati nyaris hilang. Bau tanah basah yang normal kembali. Saat kami hampir lega, sesuatu memotong di depan. Bukan sosok, bukan kain. Hanya bayangan hitam setinggi pinggang orang dewasa, bergerak cepat menyeberang. Lampu senja menampar ujungnya, lalu lenyap. Sekaligus, 2 ketukan keras jatuh di atap kabin. Duk, duk. Wito terlonjak kecil, tapi tetap memegang senter. Aku tidak menoleh. Aku menahan setir tetap lurus. Beberapa meter ke depan, jalan tanah menikung tajam ke kiri, sementara ke kanan ada celah sempit yang menurun, samar mengarah ke suara air. Kiri lebarnya cukup, kanan sempit tapi ke sungai. Lapor Wito. Kita pilih kanan. Pelan. Kalau tidak bisa, kita mundur dan ambil kiri, putusku. Aku siap kopling. Truk menuruni celah sempit. Ban kanan menyentuh akar kecil, berguncang sekali. Duk. Lalu suara air makin jelas.
gemericik bertemu batu. Aku tahan napas, menunggu apapun yang mungkin menyergap. Tidak ada suara tawa, tidak ada ketukan, hanya serangga, hanya air. 3 meter, 5 meter. Di depan, terlihat kilau tipis seperti permukaan sungai memantul cahaya senja. Kita dekat, bisik Wito. Ada jembatan. Belum kelihatan, jawabku. Kabut di depan tiba-tiba terbuka seperti tirai ditarik. Di hadapan kami, sungai selebar 2 meter mengalir tenang. Di atasnya, ada jembatan papan sederhana. 2 gelagar kayu melintang. Papan di atasnya tidak rapi, ada yang miring, tapi cukup untuk 1 truk kalau pelan. Di seberang jembatan, tanah berkerikil yang lebih terang tersambung ke arah yang terasa, betul, di kepalaku. Bulu lengan berdiri bukan karena takut, tapi karena ada harapan. Aku hentikan truk tepat sebelum bibir jembatan. Aku memasang rem parkir. Kami mengatur napas. Kita bisa lewat, kata Wito. Insya Allah bisa, jawabku. Tapi kita harus pas. Tidak boleh mepet. Jangan terpancing apapun di atas papan. Tepat saat kami siap ambil ancang, dari balik pepohonan kanan, seorang perempuan keluar setengah badan. Rambutnya panjang. Wajahnya tidak tampak jelas. Tangannya melambai pelan memanggil ke arah tepi sungai. Bukan ke jembatan. Sini. Suaranya tipis, seperti angin. Di saat yang sama, radio kembali berderak dan memutar potongan tahlil. Bukan waktu yang tepat. Bukan sumber yang jelas. Aku menarik napas panjang. Tuh, pegang senter ke papan jembatan saja. Jangan lihat kanan. Perintahku. Siap, Mas. Kupindah gigi. Kubuka kopling perlahan. Truk merayap naik ke papan pertama. Kayu berderit. Krek. Papan kedua. Krek. Aku jaga garis ban di atas gelagar. 1 demi 1. Suara perempuan memanggil lagi. Lebih dekat. Sini. Bau melati mencoba menebal, tapi kalah oleh bau kayu basah. Aku tekan klakson sekali. Pendek. Suaranya tegas. Panggilan itu patah, lalu lenyap seperti diserap air. Kami sampai di papan terakhir. Ban depan menyentuh tanah keras seberang. Wito menghela napas panjang. Mas masuk, ucapnya, nyaris seperti orang habis menahan tangis. Ban belakang menyusul. Kayu terakhir, krek, panjang. Truk meluncur perlahan ke tanah seberang. Aku tidak menoleh. Aku tidak bicara. Aku hanya mengucap syukur dalam hati, pelan sekali. Mesin tetap kugerakkan halus. 5 meter, 10 meter, 20 meter. Sungai tertinggal di belakang. Di depan, tanah berkerikil menanjak ringan, lalu menyatu dengan aspal kusam. Marka tengah kembali terlihat. Tipis, putus sambung, tapi ada. Aku berhenti sebentar di bibir aspal. Mesin tetap hidup. Lampu kuatur kembali ke utama. Kabut di depan masih ada, namun tidak setebal tadi. Jangkrik kembali ke ritme normal. Bau melati hilang. Bau tanah basah biasa tinggal samar. Kita kembali ke rute, kataku pelan. Jangan berhenti. Kita cari kampung terdekat. Wito mengusap wajah. Siap, Mas. Aku terus baca pelan. Aku angguk. Ku tarik napas. Ku pegang setir lebih ringan. Lalu truk bergerak lagi. Masuk ke jalan yang lebih masuk akal. Malam masih gelap. Tetapi arah sudah terasa benar. Tinggal bertahan sampai ada tanda pagi yang sesungguhnya. Aspal kembali di bawah ban. Marka tipis terlihat. Lampu utama menembus kabut yang mulai renggang. Jangkrik terdengar normal. Bau tanah basah wajar. Dadaku sedikit lega, tapi tanganku tetap kaku di setir. Fokus ya Tu. Kita cari kampung. Jangan berhenti, kataku pelan. Siap, Mas, jawab Wito. Gumamnya menyebut nama Allah terus mengalir. 100 meter. 200 meter. Di kiri muncul deret lampu kuning redup seperti bohlam pasar malam. Tenda terpal. Meja-meja kayu. Ada wajan mendesis. Ada panci menguap. Suara orang menawar tipis. Padahal ini hutan. Tidak ada kampung di peta ingatanku. Bau sate dan kopi hitam masuk lewat celah kaca. Hangat. Menggoda. Seorang ibu-ibu melambai dari warung kayu.
senyumnya lebar, gerakan tangannya seperti mengajak mampir. Wito refleks menoleh. "Mas, kopi sebentar." "Jangan. Lihat jam," kataku. "Pukul 3:20, jawabnya lirih. "Tidak ada pasar jam segini di tengah hutan," kataku tegas. "Itu bukan buat kita." Aku tahan garis lurus. Klakson kutekan sekali pendek. Suaranya memantul datar. Warung-warung itu seolah bergerak mundur sendiri, lalu lenyap ke balik kabut. Bau sate hilang begitu saja, menyisakan dingin yang mengiris. 50 meter berikutnya, senter putih menyorot dari depan. Seorang lelaki berdiri di tengah jalan. Seragam seperti polisi. Tangannya mengangkat, telapak menghadap ke kami, isyarat berhenti. Aku kurangi gas, tapi tidak berhenti. Aku pelankan. 40, 30, 20. Ketika jarak tinggal 3 meter, wajahnya terlihat rata, seperti topeng. Tidak ada pori, tidak ada kilat mata, hanya datar. Lewat pelan, bisikku. Aku geser setir seujung jari. Truk menyelinap di sampingnya. Ia tidak menoleh. Senter di tangannya padam tanpa bunyi. Di spion, sosok itu menghilang seperti asap. Radio yang mati mendadak menyemburkan dangdut koplo sepotong. Suaranya tepat di telinga. Terlalu keras. Cek. Kutekan tombol yang sama sekali tidak menyala. Lalu desis itu lenyap. Wito mengusap wajah dengan telapak tangan. "Mas, kepalaku berat." "Minum sedikit," kataku. "Tapi jangan buka kaca." Di depanku, 2 lampu putih kecil muncul lagi, sejajar seperti lampu mobil bak. Mereka melaju tanpa suara, hendak menyalip dari kanan. Ketika sejajar, tidak ada kabin, tidak ada ban. Hanya sepasang cahaya melayang setinggi kepala manusia. Mereka melewati kami pelan, lalu padam bersamaan di depan. Tiba-tiba jalan kosong lagi. Kami melewati tikungan tajam. Di ujungnya, sebuah papan kusam berdiri miring. Ket putihnya pudar. Tulisan seperti "Dusun", lalu hurufnya berantakan, berganti posisi, lalu rata kembali menjadi "As", "N". Aku tidak memaksa membaca. Aku fokus pada marka. Jarum temperatur turun ke posisi normal. Syukur. Jarum bensin tidak masuk akal. Turun cepat lalu stabil lagi seperti diolok-olok. Aku diamkan. Aku tidak mau panik oleh angka yang mungkin disenggol sesuatu yang tidak kelihatan. Di kiri jalan, suara gamelan tipis mengalun. Seperti ada hajatan. Di sela gamelan, suara perempuan menembang. Panjang. Syahdu. Dingin. Di balik batang-batang jati, bayangan orang-orang berjalan. Mereka membawa obor kecil, tapi obornya tidak mengeluarkan asap. Mereka melintas tanpa jejak kaki. 1 barisan, 2 barisan. Habis itu sepi lagi. "Mas, ayam kokok," ujar Wito tiba-tiba. Memang terdengar kokok ayam sekali, lalu 2 kali, lalu 3 kali. Terdengar seperti dari berbagai arah. Aku melirik jam. Pukul 3:40. "Jangan percaya," kataku. "Subuh belum." Kokoknya tidak wajar. Kami terus. Rumpun bambu kembali rapat. Suara krek, krek, saling kejar. Dari depan, di tanah aspal, benda kecil seperti buntelan kain tergolek di garis tengah. Kecil, seukuran bayi. Buntelan itu bergeser pelan, lalu berhenti tepat di jalur ban. Aku pertahankan garis. Klakson sekali pendek. Tidak bergerak. Jarak tinggal 1 meter. Tiba-tiba buntelan itu memanjang datar, menjadi kain yang sangat tipis, terseret angin ke bahu jalan, lalu hilang. Wito menahan napas sampai melewati titik itu. Lagi-lagi muncul deret lampu kuning. Bukan pasar. Seperti halaman rumah. Ada pendopo kecil. Ada tikar digelar. 3 orang duduk. 1 orang berdiri sambil menenteng kentongan. Ia menatap kami. Senyumnya aneh. Gigi-gigi terlalu rapi. Matanya tidak berkedip. Tangannya seperti mengajak berhenti. Buk. Kentongan dipukul sekali. Suaranya tidak memantul. Seolah ditelan kabut. Aku tekan klakson 2 kali. Pendopo memudar seperti dihapus penghapus papan tulis. Jalan kembali hitam.
Hanya garis putih di tengah. Hanya lampu kami yang menyapu. Mas, suara Wito melemah. Mataku berat. Ganti aku baca. Kamu tarik napas, kataku. Aku mulai melafal pelan. Teratur. Tidak cepat. Setiap satu ayat, satu tarikan napas. Setiap jeda, kuucapkan syukur. Tepat setelah bacaan ketiga, angin dingin masuk dari bawah dashboard. Dingin seperti kapur barus. Naik pelan. Membekukan jari-jariku. Suara di radio berubah jadi dengungan panjang. Enenen. Terus. Tanpa putus. Di atas atap. Duk, duk, duk. 3 ketukan berurutan. Lalu hening seketika. Hutan seperti menahan napas. Lampu utama terasa sedikit meredup. Kabut memutih lebih tebal. Membuat lorong cahaya jadi sempit. Aku berkedip untuk menajamkan pandang. Sekali, 2 kali. Di detik itu juga, kelopak mataku terasa sangat berat. Bukan ngantuk biasa. Berat yang menekan dari dalam. Wito menyikut pelan lengan kiriku. Mas, jangan tidur. Aku nggak tidur, jawabku. Tapi suara sendiri seperti datang dari jauh. Aku menggigit ujung lidah sebentar untuk mengusir berat. Sakitnya nyata. Tapi tidak mengusir kantuk ini. Angin dingin makin tebal. Dengung panjang masuk ke telinga. Jadi satu garis suara yang menyapu semua nada lain. Pandanganku mengecil di tengah. Pinggirnya gelap. Kupaksa fokus pada marka. Garis putih di aspal seperti menjauh. Seperti ditarik orang. Wito tahan. Baca lagi. Perintahku. Iya mas, jawabnya. Tapi suaranya juga menurun. Seperti orang habis demam. Ku kentalkan niat. Ku sebut nama Allah pelan. Ku tarik napas panjang. Tangan tetap pada setir. Kaki tetap pada pedal. Namun berat itu bertambah. Kelopak mata memukul-mukul dari dalam. Kepala menjadi ringan. Seperti kosong. Nafas menjadi rata tanpa ku buat rata. Dengung di radio menyatu dengan dengung di kepala. Kabut di depan berubah seperti kain putih tebal. Di kejauhan, sangat jauh, terdengar azan. Lembut. Wajah. Bukan dari radio. Kali ini suaranya tidak menipu telinga. Tapi di antara aku dan suara itu ada jarak yang seperti tidak bisa kutembus. Mas, suara Wito pelan sekali. Aku, pusing. Pegang. Doa. Suaraku tidak sampai ke ujung kalimat. Semua mengecil. Semua memutih. Dunia menyisakan 3 hal saja. Setir di tangan, nama Allah di bibir, dan lorong putih di depan yang menutup cepat seperti pintu digeser. Lalu gelap. Di batas antara sadar dan tidak, aku mendengar sesuatu memukul kayu 2 kali. Tok, tok. Disusul suara orang dari jauh. Tapi kali ini parau dan manusiawi. Mas, bangun. Mas. Aku ingin menjawab. Tapi lidahku berat. Hanya satu niat yang sempat kutanam sebelum semuanya padam. Kalau aku bangun, aku harus pastikan mesin, Wito, dan arah. Itu saja. Suara, tok, tok. Di kaca berubah jadi panggilan manusia. Serak. Dekat. Mas, bangun. Mas. Sopir, bangun. Aku membuka mata. Cahaya abu-abu subuh menembus celah kabin. Embun menempel tebal di kaca. Udara dingin. Tapi tidak lagi menggigit seperti malam. Wito menggeliat pelan. Mas, kita di mana? Aku duduk tegak, menelan pusing yang tertinggal. Cek mesin, lalu lihat luar. Tapi pintu jangan dibuka sebelum aku bilang. Di luar, 3 orang laki-laki berdiri di sisi kanan. Baju mereka sederhana. Satu membawa cangkul, satu menggenggam tambang, satu lagi menenteng balok kayu pendek. Wajahnya ramah. Berhati-hati. Di belakang mereka ada bambu muda dan pohon jati yang berjajar. Tidak ada kabut. Tidak ada lampu aneh. Hanya rawa kecil di kejauhan dan jejak roda yang berputar-putar di tanah berpasir. Aku turunkan kaca sedikit. Pagi pak. Pagi. Jawab yang paling tua. Sampean kenapa bisa nyangkut di sini? Jalan aspal ada di sana. Ia menunjuk ke arah yang berlawanan dengan moncong truk. 700 meter. Aku dan Wito saling pandang. Moncong truk mengarah ke lapang sempit. Di tengahnya ada bekas lubang bundar seperti sumur tertutup daun.
Roda kanan belakang meninggalkan bekas ambles yang tadi malam terasa. Badan truk berlumur lumpur dan daun kering. Terpal sobek sedikit di ujung. Kami tersasar dari malam, jawabku pelan. Mesin sempat mati. Banyak yang aneh. Laki-laki tua itu mengangguk pendek. Hutan ini sering menyesatkan. Jangan diceritakan terlalu jauh. Yang penting sampean selamat. Mari, kita bantu dulu. Mereka memasang balok di belakang roda, sebagai pengganjal. Tambang diikat ke pohon besar di depan untuk jaga-jaga agar truk tidak mundur mendadak. Satu orang menyuruhku menyalakan mesin. Pelan saja mas. Gas lembut. Arahkan setir ke sini. Aku putar kunci. Mesin hidup sekali putar. Suaranya normal. Jarum temperatur di posisi aman. Jarum bensin turun tidak wajar. Tapi aku abaikan. Siap, kataku. Wito lihat kiri. Wito membuka senter sebentar, lalu mematikannya. Cahaya pagi sudah cukup. Dengan aba-aba dari luar, truk merayap mundur. Roda lepas dari amblesan. Terus, tahan, lurus. Mereka kompak. Balok dipindah, tambang dijaga kencang, cangkul menahan tanah yang rapuh. 5 menit, 10 menit. Truk kembali ke jalur yang lebih keras. Aku menghela napas panjang. Alhamdulillah. Laki-laki yang membawa tambang tersenyum. Mampir dulu ke pos di tepi sungai. Ada musyalah kecil. Cuci muka, minum teh. Habis itu kami tunjukkan jalan ke aspal. Matur nuwun pak, jawabku tulus. Kami ikut. Kami pelan-pelan mengikuti mereka. Tak jauh dari situ, sungai kecil mengalir. Di atasnya ada jembatan papan seperti yang kami lewati malam tadi. Siang membuat semua terlihat wajar. Papan memang miring, tapi nyata. Di seberangnya ada pos kecil beratap seng dan musyalah yang bersih. Asap tipis keluar dari dapur bambu. Bau kayu bakar bercampur teh manis hangat. Di teras musyalah, seorang bapak berpeci menunggu. Silakan wudhu. Azan subuh sebentar lagi, katanya. Suaranya rendah, menenangkan. Aku dan Wito saling tatap. Lega. Adzan subuh yang ini terdengar masuk akal. Waktu di jam kami pukul 4.26. Tidak ada desis radio. Tidak ada tawa pendek. Kami sholat. Gerakannya mengembalikan napas. Hati terasa kembali ke tempatnya. Selesai, bapak berpeci mengangkat teko. Teh panas. Minum dulu. Jangan langsung jalan. Kepalamu pasti berat. Terima kasih pak, ucapku. Gelas menghangatkan telapak tangan. Uapnya membawa aroma gula dan daun teh. Wito meminum pelan, matanya basah. Mungkin karena kantuk dan syukur yang numpuk jadi satu. Setelah itu, kami duduk di bangku kayu. Laki-laki tua yang tadi pertama kali menyapa memperkenalkan diri. Saya Samin. Ini Ponidi. Ini Udin. Kami biasa lewat sini kalau subuh. Mau ke kebun. Ia menunjuk bekas jejak roda kami di belakang. Tadi malam kalian seperti muter-muter. Bekasnya ada, tapi tidak masuk akal. Di kiri itu rapat sekali. Tidak mungkin truk normal lewat. Aku mengangguk pelan. Kami tidak bermaksud masuk. Maunya lurus ke desa yang pesan pasir. Desanya benar lewat hutan. Tapi sampean kebablasan jauh. Hutan bisa bawa pikiran orang ke arah lain, kata Pak Samin. Besok kalau harus lewat lagi, jangan lewat jam 11 malam. Kalau dengar tawa, jangan menoleh. Kalau ada yang nyetop, lihat kakinya. Kalau tidak ada bayangan, lanjut saja. Kami hanya menyimak. Tidak ada yang kami sanggah. Semuanya terlalu dekat dengan apa yang baru kami lewati. Selesai minum, aku mencoba ponsel. Sinyal kembali. 1 bar, naik jadi 2. Ada pesan dari istriku sejak tengah malam. Pendek tapi menohok. Mas kabar. Aku menelpon. Suaranya bergetar saat mendengar aku menjawab. Mas di mana? Kok semalam tidak aktif? Aku aman. Di tepi dusun. Tersasar. Tapi sudah ditolong warga. Nanti cerita di rumah. Maafkan. Kataku. Jujur. Pulang setelah selesai saja. Hati-hati. Balasnya lembut. Suara anakku terdengar sebentar di belakang. Bapak,
lalu sambungan putus sendiri. Cukup untuk menguatkan. Pak Samin berdiri. Ayo, kami antar ke aspal. Setelah itu, kalau mau, ke balai dusun dulu. Ada jalan yang lebih aman ke desa tujuan. Lewat sisi timur. Memang agak memutar, tapi tidak melewati lapang itu. Kami ikut saran panjenengan, jawabku. Kami konfu pelan. Truk di depan, 3 orang itu berjalan di sisi, kadang menunjuk lubang, kadang memberi kode tangan. Jembatan papan tertinggal di belakang. Pohon jati berkurang, terganti ladang singkong. Terlihat pagar bambu dengan tulisan yang kemarin sempat kulihat samar. Pagi membuatnya jelas. Makam dusun. Letaknya beberapa ratus meter dari jalur yang kami tempuh malam tadi. Jaraknya menunjukkan betapa jauh kami diputar. Begitu menyentuh aspal, rasa merdeka turun sampai ke ujung kaki. Aku menepi. Kami berjabat tangan. Terima kasih Pak, kataku pada mereka satu-satu. Andai tidak ketemu sampean, kami entah jadi apa. Jangan begitu, sahut Pak Samin. Allah yang menolong. Kami cuma disuruh lewat tepat waktu. Kami ke balai dusun, menerima peta rute yang lebih aman. Petugas desa singkat saja memberi pesan. Kalau malam, hindari segmen yang rapat bambu. Banyak kejadian. Ikuti batas waktu, jam 9 malam paling akhir. Aku dan Wito saling pandang. Baik Pak, jawab kami bersama. Menjelang matahari naik, kami melanjutkan jalan. Rute baru memutar, tapi jelas. Rumah-rumah penduduk muncul jarang-jarang. Ada warung, ada sawah, ada orang menyapu halaman. Dunia kembali ke ritme pagi. Tidak ada tawa pendek, tidak ada ketukan di atap. Radio tidak lagi berdesis. Hanya angin masuk pelan lewat kaca yang kubuka sedikit, membawa bau tanah dan daun pisang yang normal. Di ujung jalan, papan penunjuk desa akhirnya muncul. Ket putihnya buram, tapi terbaca. Nama desa sesuai dengan yang ada di nota pengiriman. Kami mengantar pasir. Terlambat berjam-jam. Namun mandor di lokasi mengangguk mengerti ketika mendengar rute malam. Sudah sering Mas, katanya. Yang penting kalian selamat. Selesai bongkar, aku duduk sebentar di kursi sopir. Mata menatap setir yang semalam kucengkeram seperti pegangan hidup. Wito menyender di pintu, napasnya panjang. Kami tidak bicara lama. Kata-kata rasanya boros setelah malam yang penuh tanda dan bisik. Ketika truk kembali mengarah pulang, matahari sudah tinggi. Hutan jati terlihat biasa dari jauh. Jalan aspal memantul halus. Aku menatap lorong itu dan menarik kesimpulan sederhana yang akan kupegang lama. Di jalan malam, bukan cuma mata yang harus awas. Hati juga harus diajari lurus. Jika tidak, bayangan apapun bisa mengambil alih. Aku menekan klakson sekali sebagai salam kecil pada pagi. Lalu kami pulang. Pelan. Pasti. Tidak menoleh ke kiri, tidak menoleh ke kanan. Cukup lurus. Cukup tahu diri. Malam itu mengajariku hal-hal yang tidak bisa dibantah. Pegangan pada Allah harus didahulukan. Adab di jalan harus dijaga. Nasihat orang tua dan warga setempat bukan untuk disepelekan. Rezeki memang perlu dicari, tapi nyawa dan akal sehat lebih berharga. Jika ragu, berhenti di tempat yang benar. Jika takut, sebut namanya. Lalu jaga langkah. Aku bersyukur kami selamat. Terima kasih kepada warga dusun yang membantu tanpa banyak tanya. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dan menjaga siapapun yang melintas hutan itu di malam-malam yang panjang. Wassalamualaikum. Kalau cerita ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Ceritakan pengalamanmu di jalan malam, agar jadi pelajaran untuk kita semua.